Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita, salat maghrib berjamaah dan juga melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nashihul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Yang terakhir kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke-25 dari bab rubai yang merupakan makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau menyatakan la yazaluddin wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Agama dan juga dunia itu akan tegak, ya, akan berdiri kokoh selama ada 4 hal. Apa saja itu? Yang 4 hal itu yang menjadikan agama maupun dunia menjadi kokoh berdiri itu. Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Empat hal yang menjadikan agama dan dunia itu kokoh tetap berdiri, ya, menurut Sayyidina Ali adalah yang pertama, selama orang-orang kaya itu tidak bakhil, ya, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, selama para ulama itu mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, selama para
juhala. Kalau ulama itu orang-orang yang berilmu, juhala itu orang-orang yang bodoh. Tidak sombong dengan kebodohannya. Jadi jangan sampai ya, sombong kok bodoh itu jangan sampai ya. Selama orang bodoh tidak sombong dengan kebodohannya, itu juga insya Allah akan menjadikan agama dan negara tegak. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah selama para orang-orang miskin dan para orang fakir itu tidak menjual akhirat mereka dengan dunia. Nah, poin yang pertama sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Senin kemarin saya tidak bisa ngaji karena ada di luar kota dan saya lupa memberitahu ya. Nah, untuk malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas poin yang kedua ya, dari 4 hal yang menjadikan agama dan negara itu atau agama dan dunia itu tegak berdiri. Ya. Saya ulangi ya, yang poin nomor 2, wa madamal ulama'u, dan selama para ulama ya'maluna, mengamalkan bima alimu, dengan apa yang dia ilmui, dia ketahui. Ya. Jadi selama ulama itu kok mau mengamalkan ilmunya, itu akan menjadikan agama dan negara tegak. Ya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan minal amri wan nahyi. Yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu itu yaitu ya diantaranya tentu saja adalah dengan melakukan amar, perintah ya terhadap yang baik tentu saja, yang ma'ruf, dan an-nahyi yakni mencegah yang buruk tentu saja atau yang mungkar. Ya. Ya. Nah, mari sekarang kita coba untuk uraikan lebih lanjut ya tentang poin yang kedua ini. Jadi menurut Sayyidina Ali, ya, ulama itu memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan tegaknya agama maupun dunia. Saya kira kalau ulama itu menjadi poin penting terkait dengan tegaknya agama, mungkin kita semua sudah paham lah ya. Tapi bagaimana ya, ternyata yang namanya ulama ini juga menjadi poin yang penting bagi tegaknya dunia ya. Tapi dengan catatan ya, ulama itu bukan sekedar lalu bahwa di dalam masyarakat itu kemudian ada orang yang berilmu, yang alim, banyak kiai ya. Tidak hanya seperti itu ya. Ulama di sini oleh Sayyidina Ali diberikan catatan ya, dengan syarat ya'maluna bima amilu. Ya'maluna bima alimu, maksud saya ya. Ini hampir sama, kata-kata amal dengan ilmu itu sama ya. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ya'maluna, mengamalkan bima alimu, terhadap apa yang dia ketahui. Jadi mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu jangan sampai kemudian hanya sekedar dimiliki, dikumpulkan tapi tidak diamalkan ya. Saya kira kita semua tahu ya, kemarin juga baru saja kita bahas mengenai ilmu itu hendaknya betul-betul ilmu yang bermanfaat ya. Jangan sampai kemudian mengumpulkan ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat ya. Ya. Sebab kalau ilmu tidak bermanfaat tidak ada gunanya ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang diamalkan itu ya. Dalam satu ungkapan bahasa Arab itu
ada ungkapan yang saya ingat ketika dulu masih sekolah di Sanawiyah itu ya, atau di BGAP itu, di pelajaran mahfudhat itu ya, itu menyatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan ya seperti pohon tapi tidak berbuah ya. Ya untuk apa kalau pohon tidak berbuah ya? Malah apa jenenge ngakei-ngakei sampah tok gitu ya. Tapi kalau berbuah itu baru betul-betul bermanfaat, itu yang namanya ilmu ya. Jadi buahnya itu yang penting ya. Pohon itulah seorang ulama itu ya diharapkan buah dari ilmunya itu ya. Itu tidak lain adalah apabila ilmu itu kemudian diamalkan ya. Nah, ini kalimat ini tentu saja mendorong kita memang untuk betul-betul mengamalkan ilmu kita ya. Seberapapun ilmu kita itu sedapat mungkin ilmu yang bisa kita amalkan, tidak hanya sekedar dikumpulkan sebagai ilmu yang hanya dimiliki sebagai ilmu saja ya. Dalam Al-Quran itu ada sindiran yang cukup keras itu terhadap para ulama, tapi ulama dalam konteks agama Yahudi dulu itu ya. Mathalul ladzina hubbilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfara ya. Jadi ibarat dari orang-orang yang memegang kitab atau membawa kitab Taurat di sini konteksnya ya. Mathalul ladzina hummirut tawrat tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak memegangnya, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab itu ya. Itu oleh Allah diibaratkan dengan himar yang membawa kitab bertumbuk-tumbuk itu ya. Bahkan malah lebih buruk. Kalau khimar membawa kitab itu hanya dibawa saja, itu wajar umumnya khimar itu. Nah, kalau orang alim tahu membawa kitab, membawa buku-buku yang banyak ya, kok kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmunya, loh itu ya tentu saja lebih buruk dari sekedar khimar tadi itu. Itu sindiran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oleh karena itu intinya sekali lagi ya, ulama itu akan bermanfaat. Bermanfaatnya tidak hanya bagi agama, tapi juga bagi dunia ya. Kalau ulama itu betul-betul mengamalkan ilmunya. Lah mengamalkan ilmu ini terutama sekali dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar ya, yakni bahwa yang namanya ulama itu mau memerintahkan yang baik-baik dan mencegah yang mungkar, mengajarkan yang baik-baik dan mencegah yang mungkar ya. Nah kalau ulama itu kok masih mau amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah agama tetap tegak, dunia juga tegak. Tapi kalau ulama kok sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, agama ya bisa runtuh, dunia juga runtuh ya. Ya. Kalau kemarin apa yang sudah kita bahas ya, orang kaya itu kalau dia lomo ya, dunia tegak, agama tegak. Tapi kalau orang kaya itu kok bakhil ya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, agama ya runtuh, dunia juga runtuh. Nah, coba kalau misalnya tidak ada yang bangun masjid, apa ada masjid? Tidak ada, padahal masjid itu butuh dana, butuh lomane orang-orang kaya itu ya. ya. Kalau orang-orang tidak lumo menyediakan ini ya, snack meskipun satu potong dan minuman satu gelas ini, ya runtuh ya. Mungkin bisa jadi ya ngajinya kurang tertarik, kurang sergap itu. Alhamdulillah kita ada minuman segelas ya,
kue satu potong ya menambah semangat ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang menyediakan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi simpel sekali ya. Bangun jalan, bangun apa lagi? Fasilitas umum itu semuanya pakai biaya itu. Biayanya dari mana? Dari pajak. Lalu kalau misalnya orang itu kemudian kikir tidak mau bayar pajak ya dengan berbagai macam alasan, wah ya bubrah dunia ya. Nah itu kemarin sudah kita bicarakan. Nah sekarang ulama itu juga begitu. Kalau ulama itu kok masih mau beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah agama itu masih tegak, ya masih kuat. Ya, ulama isih gelem ngaji, ya isih gelem mulang. Berarti wong-wong do ngerti ilmu agama. Nah wong do ngerti ilmu agama, orang-orang kemudian pada melaksanakan ibadah, pada sholat, pada ngaji, pada zakat, pada puasa. Lo bayangkan tuh kalau misalnya tidak ada ulama yang mengajar, bubrah enggak itu? Bubrah. Makanya ulama itu penting. Selama ulama masih mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ya mengajarkan yang baik itu. Ya. Dan itu tidak hanya terkait dengan persoalan dunia, persoalan agama termasuk dunia. Bagaimana ulama itu kemudian memberikan panduan di dalam mengelola dunia berdasarkan nilai-nilai agama. Bagaimana ulama memberikan panduan mengelola negara berdasarkan nilai-nilai agama. Itu yang kemudian menjadikan dunia itu menjadi berjalan dengan baik, tegak, tidak runtuh itu. Ya. Jadi penting sekali posisi ulama itu ya. Ya. Nah, semakin banyak ulama dan semakin banyak ulama yang kemudian mau beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah agama itu semakin tegak, semakin kokoh, ya. Demikian pula dunia juga semakin tegak dan semakin kokoh, ya. Oleh karena itu memang itulah perintah Allah itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu dari tugas ulama memang, ya. Allah itu kan dalam Al-Quran secara eksplisit itu memang memerintahkan. Ya, ada di antara kita itu yang betul-betul melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Ya. Hendaknya ada di antara sebagian kalian itu yang betul-betul mau mengajak kepada kebaikan. Kebaikan dalam hal agama, kebaikan juga dalam hal dunia, ya. Dalam semua hal baik. Ya. Dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Yakni dengan mengajak yang ma'ruf, yang baik-baik dan mencegah yang mungkar. Nah, sekali lagi kalau ulama itu kok betul-betul mau menjalankan ilmunya, yakni dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah agama tetap tegak. Ya. Kalau di mana-mana masih ada pengajian, di mana-mana masih ada dakwah, di mana-mana masih ada ceramah-ceramah keagamaan, ya, insya Allah agama tetap tegak, ya. Dan ceramah-ceramah keagamaan bukan tidak hanya menyangkut bidang agama sendiri, kan juga menyangkut masalah keduniaan. Wong nyatanya para ustadz ya mengajarkan kita untuk bekerja yang giat, betul enggak? Betul, ya. Untuk belajar yang rajin, ya, jangan korupsi, betul kan ya? Jangan melakukan manipulasi, jangan, ya, lo itu kan untuk kepentingan dunia semua, tidak semata-mata kepentingan agama. Jadi kalau yang namanya ulama kok masih mau dakwah, masih mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, insya Allah agama tegak. Ya, tadi yang sudah kita sebut amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintahkan yang baik, ya. Nah, yang namanya dakwah tidak hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah yang mungkar. Nah, ini berat ini, ya. Jadi meskipun tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket, ya.
Jadi orang tidak boleh hanya amar ma'ruf atau nahi mungkar tok, ya melakukan dua-duanya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dua-duanya. Tapi kalau melakukan amar ma'ruf itu isih rada gampang dan kabeh wong ketok iso nglakoni. Lah sekejar ngajak kebaikan kok. Ayo sholat. Gampang enggak itu mengatakan begitu? Ya, gampang. Ayo zakat, ayo haji, ayo puasa, ayo belajar yang rajin, ayo ngaji yang rajin loh. Itu tidak ada risikonya itu. Ya, orang makanya yang namanya ngajak kebaikan itu lebih ringan ya. Orang ada risikonya. Nah, kalau sudah nahi mungkar, wah ini yang berat. Ya. Nahi mungkar ini risikonya berat ya, risikonya berat. Makanya tidak mudah itu ya. Sehingga memang ya untuk melakukan nahi mungkar itu dibutuhkan kekuatan mental yang lebih dibandingkan dengan sekedar untuk mengajak yang baik-baik itu. Ya. Ada orang judi bilang jangan main judi, loh kira-kira ini mikir-mikir loh ya, kon muni apa jenenge, kon larang judi itu ya. Ya. Sing dilarang kadang-kadang iso ngamuk, ya. Sing dilarang iso nesu, ya. Kadang-kadang malah akhirnya jadi masalah. Ya. Makanya banyak sekali toh ya para dai itu kemudian diancam dan segala macam itu. Ya, ya. Apa meneh kok sampai begitu? Wong kadang-kadang hanya sekedar bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka ngerasani ya. Gitu aja itu sudah wah senengane nyindir-nyindir. Oh, wis dikanokne atau misalnya. Barek gitu aja. Wah, sudah begitu ya toh. Ya, yang namanya intinya mencegah yang mungkar itu lebih berat ya, lebih berat. Tapi bagaimana juga memang harus dilakukan juga. Kalau sekali lagi ingin agama itu tegak dan juga dunia itu tegak. Ya. Saya sudah sering itu menyampaikan Nabi kita Muhammad SAW itu pernah mengibaratkan terkait dengan pentingnya nahi mungkar itu. Ya, pentingnya mencegah yang mungkar itu. Ya. Dan itu sekali lagi untuk tegaknya agama, untuk tegaknya dunia. Ya. Ya, Nabi mengibaratkan begini, ya. Dan saya yakin ibu-ibu kalau saya ceritakan kembali pasti ingat itu. Bapak kalau saya ceritakan kembali pasti ingat ya, bahwa saya pernah menyampaikan itu sudah. Nabi pernah menyatakan begini, mengibaratkan begini. Kalau di dalam sebuah kapal yang sedang berlayar di laut, ya, lalu kemudian ada salah seorang yang dengan iseng melubangi kapal, ya. Lalu kemudian kok orang satu kapal itu tidak ada yang nahi mungkar, tidak ada yang berani mencegah supaya orang itu tidak jadi melubangi kapal. Pertanyaannya sekarang, kalau kapal itu kemudian berhasil dilubangi dan kemudian kapal itu bocor, ya, siapa yang akan menanggung akibatnya? Ya. Apakah hanya orang yang melubangi kapal itu atau semua orang yang di kapal akan tenggelam? Ya, saya kira semua kita paham, yang tenggelam tidak hanya orang yang melubangi saja, tapi semua orang yang dalam kapal itu akan tenggelam. Ya. Ya. Ini terkait dengan kasus yang paling baru ya. Kalau pohon-pohon di hutan itu ditebangi, ya, lalu kemudian tidak ada yang melakukan upaya nahi mungkar, ya. Kalau kemudian terjadi banjir di Sumatera, di Aceh, di Padang, itu yang kena apakah yang nebangi pohon itu? Tidak, malah justru warga, orang-orang yang nebangi malah karena dia melubangi bisa saja menyelamatkan diri lebih dulu, gitu.
Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sekali lagi betapa pentingnya ulama itu dalam posisinya sebagai orang yang harus berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Untuk menjamin ya sekali lagi bahwa agama itu bisa tegak dan negara bisa tegak, dunia bisa tegak. Ya. Ya, dunia itu kan ya menyangkut berbagai macam persoalan keduniaan ya, yang itu kemudian ya diantaranya yang harus mengurus itu negara itu ya. Ya. Oleh karena itu ya memang sekali lagi ya yang namanya ulama itu memang harus memainkan peran ini ya, peran amar ma'ruf nahi mungkar ini ya. Dan ini oleh Imam Nawawi disebut secara khusus terkait dengan mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu tidak hanya sekedar mengamalkan ilmu. Seorang ulama itu ya sholat, ngaji, puasa, zakat, ya tidak hanya itu. Tapi yang lebih penting adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu, melakukan dakwah itu. Karena apa? Karena memang ulama itu oleh Nabi disebut sebagai warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, oleh karena itu ya mewarisi tugas-tugas Nabi. Dan tugas Nabi itu yang paling penting adalah tugas risalah. Lah ketika Nabi sudah tidak ada, makanya tugasnya tugas dakwah itu. Ya. Dulu Nabi menyampaikan risalah, Nabi sudah selesai, risalah itu dilanjutkan oleh para ulama dengan apa yang disebut sebagai tugas dakwah. Ya. Dan itu dulu sudah pernah diserah terimakan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, ya sepeninggal Nabi itu. Ketika momentum haji wada itu, di haji perpisahan itu. Jadi ketika Nabi melakukan haji wada itu, di antara hal yang disampaikan Nabi adalah hendaknya orang yang hadir pada saat ini, yaitu pada haji wada itu, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nah itu yang dicatat atau dinyatakan oleh para ilmuwan dakwah itu sebagai momentum ketika Nabi melakukan serah terima, ya, serah terima jabatan Nabi dari semula Nabi itu mengemban risalah, kemudian diserahkan kepada para penerusnya dari mulai sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai dengan terus menerus para ulama-ulama sampai dengan sekarang ini, ya. Nah selama ulama itu masih melakukan itu, ya sekali lagi kata Imam Ali itu dia akan menjadi faktor yang menjadikan agama dan negara atau dunia itu tegak, ya, dan dunia itu tegak. Tapi sekali lagi, kalau ulama kok sudah tidak melaksanakan itu, ya, tidak melaksanakan ilmunya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya wes, ya agama bisa runtuh, ya, dunia pun juga runtuh, ya. Ya. Nah kita doakanlah mudah-mudahan para ulama-ulama kita, ya, para ulama-ulama kita itu betul-betul mampu melaksanakan peran dan fungsi yang sangat mulia ini, peran dan fungsi yang sangat strategis ini, ya, sehingga kemudian lalu para ulama-ulama kita itu betul-betul mampu membawa kepada tegaknya agama dan juga tegaknya dunia, ya. Ya, itu yang kita harapkan, ya. Nah, mudah-mudahan doa kita, ya, doa-doa orang kecil ini, ya. Orang kecil ini apa namanya? Ya yang diharap itu memang doanya, ya. Doanya saja, orang kecil kan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Terhadap pemerintah juga begitu, ya doakan saja, ya, yang terbaik, ya. Ulama didoakan, pemerintah didoakan, siapa aja didoakan. Orang kecil itu bisanya doa, ya. Ya, nah, begitu. Dengan doa itu kalau Allah kemudian mengabulkan, kan ya mudah-mudahan lalu juga membawa efek kebaikan bagi kita semua orang kecil yang mendoakan itu, ya. Jelas saya kira ini, ya, jelas sekali saya kira, ya. Jadi poin yang kedua ini melengkapi poin yang pertama, ya. Jadi sekali lagi kalau kemarin itu apa namanya, orang kaya yang tidak bakhil itu bisa menegakkan
agama dan dunia. Nah sekarang orang ulama yang mengamalkan ilmunya, mau amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa menegakkan agama dan dunia. Gambaran mikronya, gambaran kecilnya tadi itu, ya. Masjid ini tidak mungkin berdiri, ya, kalau tidak ada orang kaya yang mau menyumbang, membangun masjid. Nah, itu berarti apa? Peran siapa itu? Peran orang kaya. Makanya orang kaya itu penting. Orang kaya itu besok masuk surga juga dulu itu nanti, ya. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, masjid ini bisa tidak berfungsi kalau tidak ada ulamanya? Tidak ada. Wong yang ngajak orang kaya mau bersodakoh juga ulama, ya. Yang mengisi pengajian di masjid ya ulama, sing mimpin sholat jamaah ya ulama, ya. Nah sehingga memang masya Allah penting sekali itu yang namanya ulama dan orang kaya itu, ya. Nah mudah-mudahan lah kita doakan para ahliya, para ulama itu betul-betul mampu melaksanakan perannya yang sangat penting dan strategis itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau kita termasuk di dalamnya, ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan peran itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.